Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, setelah selesainya kasus dan isu daripada Al Zaitun dan juga Syekh Panji Gumilang, saat ini beredar kembali di masyarakat suatu polemik yang dilakukan ya oleh Abuya Mama Gufron dan juga Ponpes Yunik. Sebenarnya kalau bagi saya ini juga merupakan suatu karma. Kenapa begitu? Karena berdasarkan pengakuan daripada Gus Ubaid Aminullah bahwa Abuya Mama Gufron itu juga merupakan salah satu pelapor daripada polemik Al Zaitun dan juga Syekh Panji Gumilang. Jadi Abuya Mama Gufron ini merupakan pelapor waktu itu, ya. Tapi terlepas dari itu, saya harus objektif dalam hal ini. Oke. Dalam artian kita pisahkan dulu nih mana masalah pribadi dengan masalah umum. Nah, dalam polemik daripada kasus Abuya Mama Gufron dan juga Ponpes Yunik ini, yang pertama akan kita bahas adalah bahwa Abuya Mama Gufron itu berbeda ya dengan Syekh Panji Gumilang. Justru Syekh Panji Gumilang amat jauh perbedaannya dengan Abuya Mama Gufron. Ini bukan dalam artian saya membandingkan keduanya, karena itu bukan hak saya. Tetapi saya melihat dari background keduanya. Nah, Syekh Panji Gumilang berdasarkan backgroundnya, beliau sama sekali tidak tergabung dalam ormas Islam manapun, kecuali Al Zaitun. Ya. Sedangkan Abuya Mama Gufron itu merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama. Oke? Kemudian Abuya Mama Gufron berdasarkan pengakuan daripada Gus Ubaid Aminullah merupakan orang penting di BPIP. Nah, dari perbedaan tersebut kita sudah tahu nih perbedaan pemikirannya, ya, dan perbedaan basic serta perbedaan masa. Kemudian ada satu persamaan, ya, yang dimana keduanya sama-sama menolak nasab Habib. Bedanya, Syekh Panji Gumilang melawan nasab Habib menggunakan Al-Quran, ya. Abuya Mama Gufron melawan nasab Habib menggunakan tesis Kiai Imad serta beliau membongkar pemalsuan-pemalsuan sejarah yang dilakukan oleh para habaib. Ya. Tapi keduanya sama-sama menolak nasab Habib, sama-sama menolak penjajahan spiritualitas. Nah, ini yang merupakan alasan bagi saya juga untuk ikut komentar dalam kasus ini. Sekalipun saya mempunyai alasan subjektif untuk tidak ikut komentar. Kemudian, keduanya juga sama-sama mendakwahkan ya kebinekaan dan juga Pancasila. Hanya saja Syekh Panji Gumilang ini lebih jauh dan lebih dalam. Beliau sudah mengamalkan, bahkan sudah mengajarkan turun-temurun kepada para santrinya. Sehingga kalau Syekh Panji Gumilang bukan omong kosong lagi, ya, bukan hanya omongan belaka, tapi sudah dibuktikan, dimanifestasikan. Kan begitu. Nah, itu adalah berdasarkan daripada background yang saya ketahui. Kemudian, teman-teman semua, untuk menyikapi polemik ini, kita menjadi umat harus umat yang cerdas. Jangan menjadi umat yang mudah diadu domba, ya, dengan politik pecah bambu dan sebagainya. Jangan begitu. Kita harus jadi umat yang cerdas dalam melihat polemik ini. Nah, sebenarnya yang menjadi suatu polemik ya daripada Abuya Mama Gufron adalah dengan ceramah-ceramah beliau. Nah, ini dengan ceramah saja kita sudah tahu ini bahwa pola yang terjadi antara kasus Syekh Panji Gumilang dengan kasus Abuya Mama Gufron ini sama polanya. Bisa jadi juga dalangnya sama. Karena keduanya sama-sama melawan hegemoni nasab Habib. Nah, begitu. Jadi yang saya kumpulkan ini, yang saya polakan, ya, polanya ini sama persis. Yang pertama adalah video-video lawas. Nah, jadi yang diedarkan di permukaan umum, yang disampaikan di publik, ya, ini adalah video-video lawas, video-video lama, yang dimana ini merupakan potongan-potongan ceramah. Nah, jadi diambillah potongan ceramah, diambil, diberikan narasi, ditambahkan narasi, lalu diviralkan. Kan begitu. Ya toh? Yang dialami Abuya Mama Gufron ini sama dengan yang dialami oleh Syekh Panji Gumilang. Sama kok, nggak beda.
Nah, setelah ditambahkan narasi lain sebagainya, digunakanlah para konten kreator, influencer untuk memborbardir isu ini. Bisa teman-teman cek sendiri, ya, banyak kok konten kreator yang memborbardir ini. Bahkan orang-orang yang nggak paham agama, yang ngajinya sedikit pun ikut berkomentar. Mengomentari masalah bahasa Suryani lah, atau bahkan dia berani menyatakan seorang itu sesat. Oke. Nah, kemudian ketika isu ini sudah digoreng di media, ya, digoreng di media sosial dengan narasi-narasi penyesatan, bahkan penutupan, dinaikkanlah ke dalam media nasional. Kita sudah lihat bahwa kasus Abu Yamamah Gufron ini sudah naik di media nasional kasusnya. Oke. Kemudian setelah naik di media nasional, ditambahkanlah isu terakhir bahwa Abu Yamamah Gufron ini adalah sesat menyesatkan, dan juga adanya suatu omongan atau suatu daripada opini untuk penutupan pondok pesantren. Nah, polanya ini sama semua, teman-teman. Sama semua dengan yang dialami oleh Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun. Nah, setelah ini menjadi suatu perbincangan yang viral di masyarakat, terlebih dengan berita bebasnya Syekh Panji Gumilang, ini dikait-kaitkan Syekh Panji Gumilang dengan Abu Yamamah Gufron. Padahal, kalau tadi sudah saya jelaskan, ini amat jauh berbeda antara Syekh Panji Gumilang dengan Abu Yamamah Gufron. Amat jauh berbeda itu. Ya. Nah, jadi pola yang dilakukan, yang dialami oleh Abu Yamamah Gufron dan Ponpes Unik ini sama. Artinya apa? Terstruktur, sistematis, dan masif. Ini ada yang mendesain. Siapa itu? Nanti kita bongkar. Nah, jika tadi saya katakan bahwa keduanya ini sama-sama melawan nasab Habib, ini menjadikan suatu dugaan, ya, ini dugaan saya loh ya, bahwa salah satu pihak atau dalang yang bermain dalam isu ini, dugaan saya adalah dari kelompok Ba'alawi. Ini dugaan saya. Boleh dong saya menduga. Loh, kenapa begitu? Karena kelompok Ba'alawi terancam eksistensinya, terancam nasabnya, terancam singgasananya ketika Syekh Panji Gumilang membantah melalui Al-Quran, gak ada yang mampu menjawab. Nah, lalu dibuktikan dengan apa? Robito Alawiyah meminta MUI untuk memfatwakan sesat ke Syekh Panji Gumilang. Dan ini bisa jadi juga begitu kepada Abu Yamamah Gufron. Terlebih di channel YouTube Ulama Nusantara 36 itu amat banyak, terbuka sekali itu ya, pemaparan dari Gus Ubaid Aminullah yang disampaikan kepada para habaib Ba'alawi yang telah memalsukan makam dan sejarah. Begitu. Nah, loh, kenapa saya bilang begitu? Jika dikatakan oleh MUI pusat bahwa ceramah-ceramah dari Abu Yamamah Gufron ini adalah isinya halul dan sebagainya, mohon maaf, MUI, Majelis Ulama Indonesia, kemana saja? Ketika melihat para Ba'alawi menceritakan hal-hal khurafat, kakek nenek moyangnya itu, ya, yang katanya bisa bicara dengan mayat, yang katanya ada orang meninggal dikasih surat untuk disampaikan ke Israel, kemana MUI? Kok nggak ada tindakannya? Padahal itu viral kok. Apa jangan-jangan MUI diminta oleh, ya, jangan-jangan loh ya, diminta oleh daripada Ba'alawi. Tuh. Karena apa? MUI diam 1000 bahasa ketika para habaib bercerita khurafat. Kemana mereka? Ya. Tetapi dia sangat sigap dalam kasus Abu Yamamah Gufron. Ini yang pertanyaan sebenarnya. Ya. Kemudian ini saya menduga adanya dalang daripada Islam fasis dan radikal. Yang dimana saya melihat memang yang menyebarluaskan konten-konten daripada Abu Yamamah Gufron yang telah dipotong terus ditambahkan dengan narasi-narasi menolak atau mengecam Mama Gufron ini adalah dari kelompok satu Salafi Takfiri. Salah satunya banyak juga itu daripada Harry Pras yang bahkan dia dengan berani menyatakan sesat menyesatkan. Padahal kapasitas dan kapabilitas dia tuh nggak pantas berbicara seperti itu. Kemudian akun-akun yang kemarin saya sebutkan, ya, ada dari Ikhwanul Muslimin, kemudian dari Hizbut Tahrir, lain sebagainya, banyak itu. Nah, ini
yang menjadi alasan saya menduga bahwa mereka ikut terlibat untuk menggoreng isu-isu seperti ini. Kenapa isu-isu agama senantiasa dijadikan sebagai isu gorengan? Karena isu ini adalah isu yang paling murah, ya, paling murah, anggarannya sedikit, Pak. Tetapi memberikan dampak domino yang amat besar di masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat kita beragamanya masih beragama turunan. Agamanya nggak jelas, karena bapak ibunya Islam. Tapi dia nggak pernah mencari hakikat agama itu sendiri. Sedangkan MUI yang katanya khodimatul ummah, lain sebagainya, itu malah diam seribu bahasa. Ketika banyak persoalan, ketika banyak cerita-cerita khurafat yang disandarkan kepada agama, mereka diam. Gitu saja kok. Nah, jadi isu ini daripada isu Abu Yamamah Gufron, ya itu saja dugaan saya. Ada pihak yang bermain, mungkin karena apa ya, klan Ba'alawi ini kan ada yang di pemerintahan pusat, ya toh, ada di pemerintahan pusat, jadi mereka kuat secara apa ya, secara kakinya kuat dan sebagainya, sehingga mampu saja memerintahkan sesiapapun. Karena apa? Ini potongan-potongan video yang disampaikan di publik itu amat susah loh. Butuh waktu yang lama untuk mencari video-video dari Abu Yamamah Gufron, lalu dipotong, di framing dan sebagainya untuk disampaikan ke publik. Nah, sama halnya dengan kasus Syekh Panji Gumilang, ini ada apa ya, kelompok yang bermain atau bahkan instansi yang bermain kalau bagi saya. Karena amat sulit cari video satu-satu lalu dipotong-potong semuanya, disebar ke influencer, ke para konten kreator. Untuk apa? Membuat opini publik dan masyarakat. Gitu. Nah, tapi teman-teman semua, saya memberikan kesimpulan begini. Oke? Bahwa isu atau kasus daripada Abu Yamamah Gufron ini janganlah diperpanjang. Kedua, bahwa hati-hati kepada seluruh pemilik pondok pesantren dan juga para kiai yang dahulu kalian ya dengan sadar melaporkan Syekh Panji Gumilang atau turut andil dalam kasus Syekh Panji Gumilang. Hati-hati. Saya sudah berulang kali menyampaikan, jika kemarin pondok pesantren Al-Zaitun, maka siap-siaplah selanjutnya adalah pondok pesantren Anda dan juga Anda sendiri. Hati-hati. Cepat minta maaf kepada Syekh Panji Gumilang, ya. Kemudian yang ketiga, ya, tolong kepada umat Islam, tolonglah perdalam lagi agamanya, belajarlah dengan agama, ya. Artinya apa? Jangan kita menjadi seorang agama turunan, apalagi beragama tanpa menggunakan akal. Itu berbahaya dan amat bahaya, ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena setiap kewajiban daripada syariat Islam diwajibkan untuk setiap orang-orang yang telah mukallaf dan balik. Artinya apa? Orang-orang yang sudah sempurna umurnya, sudah sempurna akalnya. Lalu kenapa kita kok beragama nggak pakai akal? Kan gitu. Kalau kita beragama menggunakan akal, kita akan paham mana yang benar, mana yang salah. Tanpa kita dibodoh-bodohi oleh mereka, para pemuka agama. Hati-hati. Ya. Itu. Kemudian, tetap tegak lurus untuk menyampaikan perdamaian dan kebinekaan di negara kita. Karena saya melihat adanya suatu gerakan politik daripada Islam-Islam fasis ini yang ingin menyerukan suatu Islamisasi dan Arabisasi yang dimana, mohon maaf, gerakan-gerakan ini mengancam dari kebinekaan negara kita. Khawatir saya melihat ini. Nah, itu saja dari saya. Mari kita doakan juga Abu Yamamah Gufron, sekalipun beliau waktu itu melaporkan Syekh Panji Gumilang. Tidak perlu kita balas, tetap kita doakan beliau dengan doa yang terbaik kita. Karena bagaimanapun, beliau juga saudara kita. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua, merdeka.